planet bumi, dunia yang penuh keindahan dan kekuatan yang menakjubkan. Dari gunung yang menjulang tinggi hingga lautan yang luas, planet kita adalah keajaiban alam. Tapi, kekuatan alam ini juga bisa merusak, terkadang tanpa peringatan. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, semuanya mengingatkan kita pada kekuatan alam. Hari ini, kita akan menjelajahi fenomena yang kurang dikenal, sama menawan dan menakutkannya sinkhole. Bayangkan, tanah di bawah kaki kita, yang tampaknya padat, tiba-tiba runtuh. Sebuah jurang menganga terbuka, menelan segala sesuatu yang dilewatinya. Inilah kenyataan sinkhole, bahaya geologis yang terjadi lebih sering daripada yang mungkin kita sadari. Sinkhole bervariasi dalam ukuran, dari depresi kecil hingga kawah besar yang lebarnya ratusan kaki. Sinkhole terbentuk ketika batuan di bawah tanah larut, menciptakan rongga di bumi. Air hujan yang bersifat asam, merembes melalui tanah, perlahan-lahan mengikis batuan yang mudah larut seperti batu kapur, menciptakan rongga dari waktu ke waktu. Dalam penjelajahan ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi dunia, memeriksa insiden sinkhole penting, memahami penyebabnya, dan menghargai dampak peristiwa dramatis ini di planet kita dan kehidupan kita. Terbentuknya sinkhole adalah proses yang halus dan seringkali tidak terlihat. Ini dimulai dengan interaksi air dan batu. Air hujan, yang sedikit asam, menyerap karbon dioksida saat meresap melalui tanah. Proses ini membentuk larutan asam karbonat yang lemah. Air asam ini kemudian bertemu dengan lapisan batuan yang mudah larut di bawah permukaan. Paling umum adalah batu kapur, tetapi juga dolomit dan gipsum. Seiring waktu, air asam melarutkan batuan, menciptakan rongga dan memperbesar rekahan yang ada. Proses ini, yang terjadi selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad, tetap tersembunyi di bawah permukaan. Tanah di atasnya tampak stabil, menyembunyikan rongga yang tumbuh di bawahnya. Akhirnya, berat tanah dan batuan di atasnya menjadi terlalu berat untuk atap rongga yang melemah. Keruntuhan yang tak terhindarkan menciptakan sinkhole. Ada dua jenis utama sinkhole, sinkhole amblesan penutup dan sinkhole runtuhan penutup. Sinkhole amblesan penutup terbentuk secara bertahap saat tanah perlahan mengendap ke dalam depresi permukaan kecil. Sinkhole runtuhan penutup bagaimanapun adalah yang paling dramatis. Terjadi secara tiba-tiba ketika atap rongga tidak dapat lagi menahan beban di atasnya, yang mengakibatkan keruntuhan dahsyat. Tahun 2010. Kota Guatemala, kota metropolitan yang ramai, menjadi lokasi peristiwa yang mengkhawatirkan. Sebuah sinkhole besar, hampir berbentuk lingkaran sempurna, terbuka di tengah daerah pemukiman. Dengan lebar 66 kaki dan kedalaman 300 kaki, jurang kolosal ini menelan seluruh bangunan pabrik 3 lantai. Penyebabnya? Kombinasi dari beberapa faktor, termasuk curah hujan deras dari badai tropis Agatha, sistem pembuangan limbah yang bocor, dan lokasi kota di dataran tinggi batu apung vulkanik. Sinkhole tersebut mengakibatkan satu korban jiwa yang dikonfirmasi, seorang penjaga keamanan yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Peristiwa itu mengejutkan dunia, menyoroti kekuatan dahsyat dari fenomena geologis ini, bahkan di lingkungan perkotaan. Bepergian ke Florida, negara bagian yang terkenal dengan batuan dasar batu kapurnya yang berpori dan kerentanannya terhadap sinkhole, kita menemukan sinkhole Winter Park yang terkenal pada tahun 1981. Peristiwa ini terjadi dalam hitungan hari, menarik perhatian negara. Apa yang dimulai sebagai depresi kecil di taman kota dengan cepat meluas, menelan kolam renang umum, sebagian dari 2 jalan, dan dealer mobil. Dimensi akhir sinkhole sangat mengejutkan, lebar 350 kaki dan kedalaman 75 kaki. Ajaibnya, meskipun kerusakannya luas, tidak ada korban jiwa. Peristiwa itu menjadi pengingat nyata akan kerentanan tanah yang tampaknya stabil, terutama di daerah yang rawan aktivitas sinkhole. Bagian 5, Sinkhole Skydome. Perjalanan kita selanjutnya membawa kita ke Kanada, negara yang jarang dikaitkan dengan sinkhole. Namun, pada tahun 1994, sebuah sinkhole terbentuk di bawah bentangan Jalan Raya 401 yang sibuk di Toronto, menyebabkan gangguan lalu lintas yang besar. Sinkhole ini, yang dijuluki Sinkhole Skydome, karena kedekatannya dengan Stadion Skydome, berukuran panjang 100 kaki, lebar 50 kaki, dan kedalaman 20 kaki. Penyebabnya, kombinasi dari curah hujan yang lebat dan saluran air utama yang bocor,
yang mengikis tanah dan batuan di bawahnya. Untungnya tidak ada korban jiwa, tetapi insiden tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan pada jalan raya dan menyoroti kerentanan infrastruktur terhadap peristiwa sinkhole, bahkan di daerah yang biasanya tidak dianggap berisiko tinggi. Bagian 6, Sinkhole Laut Mati. Laut Mati, sebuah danau garam yang berbatasan dengan Yordania, Israel, dan tepi barat, menyajikan studi kasus yang unik dalam pembentukan sinkhole. Selama beberapa dekade terakhir, ribuan sinkhole telah muncul di sepanjang pantainya, mengubah lanskap secara dramatis. Sinkhole ini, beberapa di antaranya berukuran lebih dari 80 kaki lebarnya dan 130 kaki dalamnya, adalah konsekuensi dari menyusutnya permukaan air Laut Mati. Saat air surut, deposit garam bawah tanah terkena air tawar. Air tawar ini melarutkan garam, menciptakan rongga bawah tanah yang akhirnya runtuh, membentuk sinkhole. Sinkhole Laut Mati merupakan contoh nyata dari pembentukan sinkhole yang disebabkan oleh manusia. Pengalihan air dari Sungai Yordan, terutama untuk pertanian dan industri, telah secara signifikan mengurangi permukaan air Laut Mati, berkontribusi pada munculnya sinkhole ini. Bagian 7, Sinkhole Diceta. Kembali ke Amerika Serikat, kita tiba di Diceta, Texas, rumah bagi peristiwa sinkhole yang luar biasa pada tahun 2008. Peristiwa ini tidak seperti yang disebabkan oleh proses alam, dipicu oleh aktivitas manusia, khususnya pengeboran minyak. Sinkhole Diceta dimulai sebagai depresi kecil, tetapi dengan cepat meluas selama 2 hari, menelan peralatan ladang minyak, pohon, dan bahkan rumah mobil. Dimensi akhir sinkhole sangat besar, lebar 900 kaki, dan kedalaman 260 kaki. Meskipun tidak ada korban jiwa, Sinkhole Diceta menjadi pengingat nyata akan potensi konsekuensi dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan risiko memicu pembentukan sinkhole melalui praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Bagian 8. Pentingnya memahami sinkhole. Sinkhole, seperti yang telah kita lihat, adalah fenomena global. Sinkhole terjadi di setiap benua, di lingkungan yang beragam, dari kota yang ramai hingga gurun terpencil. Memahami sinkhole, penyebabnya, dan potensi dampaknya sangat penting untuk mengurangi risiko dan memastikan keselamatan publik. Ahli geologi dan insinyur memainkan peran penting dalam mengidentifikasi area yang rentan terhadap pembentukan sinkhole. Dengan mempelajari peta geologi, menganalisis komposisi tanah, dan memantau ketinggian air tanah, mereka dapat menilai risiko dan menerapkan tindakan pencegahan. Kesadaran masyarakat juga sama pentingnya. Mendidik masyarakat tentang risiko sinkhole, tanda-tanda peringatan, dan prosedur keselamatan dapat menyelamatkan jiwa dan meminimalkan kerusakan. Bagian 9, masa depan sinkhole. Saat planet kita menghadapi peningkatan tekanan dari perubahan iklim dan pertumbuhan populasi, kemungkinan terjadinya sinkhole akan meningkat. Perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan laut, dan peningkatan urbanisasi semuanya dapat berkontribusi pada pembentukan sinkhole. Praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, penggunaan air yang bertanggung jawab, dan perencanaan kota yang cermat sangat penting untuk mengurangi risiko sinkhole. Berinvestasi dalam penelitian, sistem peringatan dini, dan ketahanan infrastruktur dapat semakin mengurangi dampak dari peristiwa ini. Masa depan sinkhole terkait erat dengan masa depan kita sendiri. Dengan memahami bahaya geologis ini dan mengambil tindakan proaktif, kita dapat hidup berdampingan dengan planet kita yang dinamis dan meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang menakjubkan ini. Bagian 10. Kesimpulan. Perjalanan kita ke dunia sinkhole telah membawa kita melintasi benua, dari jalanan kota Guatemala yang ramai hingga pantai Laut Mati yang menyusut. Kita telah menyaksikan kekuatan destruktif dari peristiwa ini, keruntuhan tiba-tiba dari tanah yang tampak kokoh, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan infrastruktur. Tetapi kita juga telah belajar tentang ilmu di balik fenomena ini, interaksi halus antara air dan batu, erosi lambat dari waktu ke waktu, dan faktor-faktor yang dapat memicu keruntuhan dahsyat. Kita telah melihat bagaimana aktivitas manusia, mulai dari pengeboran minyak hingga pengalihan sumber daya air, dapat meningkatkan risiko pembentukan sinkhole. Seiring kita melangkah maju, penting untuk mengingat pelajaran yang telah dipetik.
Berinvestasi dalam penelitian, mempromosikan kesadaran publik, dan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi risiko sinkhole dan memastikan keselamatan masyarakat kita dan pelestarian planet kita. Bumi dengan segala keindahan dan kekuatannya menuntut rasa hormat dan pemahaman kita. Dengan belajar hidup selaras dengan kekuatannya, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan untuk semua.